Saudara-saudara, ketika kita mengatakan kalau kita percaya pada Allah, maka respon kita seharusnya adalah kita melakukan atau menuruti apa yang Dia katakan. Apa yang Dia katakan atau perkataan Allah itu bentuknya bisa kehendaknya, yang Dia nyatakan bisa perintahnya, dan bisa juga hukum-hukumnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dengan kita menyatakan diri percaya dan menuruti segala perkataan Allah, maka kita sudah otomatis memuliakan Dia? Ternyata jawabannya belum tentu. Mengapa belum tentu? Belum tentu, karena Allah sangat mengenal isi hati kita. Allah tahu kalau kita melakukan perintahnya dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut, dan dengan berkeluh kesah. Allah tahu kalau kita melakukannya karena takut mendapatkan konsekuensi buruk kalau kita tidak melakukannya. Allah juga tahu kalau kita melakukannya agar kita mendapatkan berkat lebih. Dan Allah juga tahu kalau kita melakukannya karena kita ingin diterima olehnya. Padahal penerimaan Allah atas kita sepenuhnya bukan karena ketaatan kita, tapi karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, bagi Allah semuanya ini belum memuliakan Dia. Jadi harus bagaimana kita memuliakan Allah? Katekismus kita hari ini mengajarkan kalau kita juga harus menikmati Allah dan mengasihi Allah. Artinya, kalau kita melakukan dan menuruti perkataan Allah, landasannya harus karena kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah di atas segalanya dan bersedia berjalan bersama Allah dalam segala hal dan melalui segala hal. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, Allah sudah begitu mengasihi kita, karena Dia sudah mengorbankan anaknya untuk kita. Allah sudah mengasihi kita lewat Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Tidak cukup sampai di sini. Allah juga kemudian menyatakan kepada kita kehendaknya, perintah-perintahnya, dan hukum-hukumnya untuk kita ikuti. Saudara-saudara, perintah-perintah dan hukum-hukum Allah ini bukan untuk membatasi kita atau mengengkang kita. Allah memberikan ini karena Allah tahu ini jalan yang terbaik dan teraman buat kehidupan kita. Keluar atau melenceng dari jalan Allah ini pasti ada konsekuensinya. Karena ini berarti kita keluar dari jalan Allah yang terbaik. Saudara-saudara, ketika kita mengerti kalau Allah mengorbankan anaknya untuk kita, ketika kita mengerti kalau perkataannya atau perintah-perintahnya maupun hukum-hukumnya sebenarnya menunjukkan karakter Allah dan kepedulian Allah kepada kita, maka kita akan berjalan bersamanya dan menuruti perkataannya dengan penuh sukacita karena kita ingin mengasihi Allah kembali. Ini yang biasa disebut loving obedience. Kita taat bukan karena kita takut, tapi kita taat karena kita mengasihi Dia. Dan ketika kita taat mengikuti perkataannya, kita akan mengalami kebaikan-kebaikannya seperti yang Dia janjikan. Dan ketika kita mengalami kebaikannya, maka kita otomatis akan menikmati jalan bersamanya dalam segala hal. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena manusia pada dasarnya menikmati apa yang dia rasakan baik dan aman bagi dirinya. Jadi saudara-saudara, memuliakan Allah bukan sekedar berbicara soal percaya dan taat, tapi terlebih dari itu berbicara juga soal mencintai dan menikmati Dia. Percaya dan taat adalah hal yang umum
ditekankan oleh semua agama. Tapi mengasihi Allah karena sudah terlebih dahulu dikasihi dan menikmati jalan bersama Allah adalah sesuatu yang unik dari kekristenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.